Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwita Ramadhania dari kelas BKI 5B. Saya akan menjelaskan tentang budaya dan perkembangan emosi. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut kultur, yang berasal dari kata Latin coller, yaitu mengolah atau mengerjakan. Dapat diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang atau diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, bangunan, dan karya seni. Wujud kebudayaan sendiri, menurut J.J. Honigman, wujud kebudayaan dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Gagasan kebudayaan, 2. Aktivitas, 3. Artefak. Selanjutnya, emosi. Pengertian emosi adalah suatu konsep yang sangat majemuk, karenanya tidak ada satupun definisi yang diterima secara universal. Studi tentang emosi dilakukan dalam psikologi, sosiologi, neurologi, etika, dan filsafat. Emosi adalah perasaan subjektif dan diasosiasikan dengan serangkaian perilaku tampak tertentu, seperti senyum, muka marah, dan gemeretak rahang, yang dihubungkan dengan respon fisik peripheral atau semacam debaran jantung, berkeringat, atau gangguan pencernaan. Pada dasarnya, perlu diketahui emosi dan perasaan adalah dua hal yang berbeda. Menurut Chaplin, emosi dan perasaan merupakan proses fundamental yang sama, namun perasaan hanya menjadi bagian dari emosi. Fungsi emosi di sini dibagi menjadi 3, yaitu 1. Membantu persiapan tindakan, 2. Membentuk perilaku yang akan datang, 3. Membantu individu untuk mengatur interaksi sosial. 3. Teori mengenai emosi. Menurut James Lange teori atau teori somatik, teori ini beranggap bahwa emosi sebagai hasil dari sebuah persepsi fisiologis atau pada sistem saraf otonomik. Yang kedua yaitu kanon Barth teori. Teori ini memberikan bukti empiris yang bertentangan dengan teori somatik mengenai aspek fisiologis dari emosi. Yang ketiga yaitu Schachter-Singer teori atau yang bisa disebut dengan teori kognitif. Teori ini menganggap bahwa pengalaman emosi tergantung pada interpretasi seseorang mengenai lingkungan di mana emosi itu terbangkitkan. Emosi tidak dibedakan secara psikologis, tetapi bagaimana individu menginterpretasikan peristiwa-peristiwa di sekitar mereka. Selanjutnya yaitu perspektif evolusioner. Perspektif evolusioner berpendapat bahwa emosi berevolusi melalui seleksi alamiah sebagai pertanda untuk makhluk lain mengenai intensitas kita. Menurut Darwin berpendapat bahwa emosi manusia tidak lagi hanya bersifat fungsional, tetapi epifenomena
dari fungsi yang terkait kebiasaan yang diturunkan dari spesies satu ke spesies yang berikutnya. Kemudian yaitu pengaruh budaya terhadap emosi. 1. Perbedaan dan persamaan budaya dan ekspresi emosi. Setiap budaya memiliki perbedaan mengenai kategorisasi emosi. Adanya suku kata dengan makna tertentu mengenai emosi dapat membawa perilaku tertentu. Perilaku tertentu pula pada anggota dan budaya tersebut. Selanjutnya yaitu perbedaan dan persamaan budaya dalam kontrol emosi. Dayaksini dan Yuniardi menyatakan bahwa budaya memengaruhi labeling dari emosi, di mana budaya menentukan kapan dan di mana serta emosi mana yang seharusnya ditampilkan pada ekspresi wajah. Sekian materi yang saya jelaskan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.